Setiap tahun, kita selalu merayakan hal yang sama. Bendera merah putih dipasang di depan rumah. Sekolah mengadakan upacara. Ada lomba 17-an, lagu-lagu kemerdekaan diputar di mana-mana. Dan kita selalu mendengar kalimat yang sama. Indonesia sudah merdeka. Tapi pernah nggak sih, di tengah semua perayaan itu, kamu berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku sendiri udah merdeka belum? Karena kalau dipikir-pikir, kita memang hidup di negara yang sudah merdeka. Kita bebas sekolah, bebas memilih pekerjaan, bebas menyampaikan pendapat, bebas menentukan mau hidup seperti apa. Tapi, kalau kita lihat kehidupan kita sendiri, kok rasanya nggak sesederhana itu ya? Kita bebas memilih pekerjaan, tapi masih takut memilih sesuatu yang sebenarnya kita suka karena takut dianggap nggak sukses. Kita bebas berpendapat, tapi masih sering menghapus apa yang mau kita katakan karena takut ada orang yang nggak suka. Kita bebas menentukan hidup sendiri, tapi kadang keputusan yang kita ambil justru berdasarkan apa yang kira-kira akan membuat orang lain bangga. Jadi, sebenarnya kita ini sudah merdeka, atau kita cuma hidup di tempat yang merdeka, sementara diri kita sendiri masih dikendalikan oleh banyak hal. Dan menurutku, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami dulu, sebenarnya apa sih arti merdeka? Karena seringkali kita menganggap merdeka itu sama dengan bebas. Bebas melakukan apapun, bebas pergi kemanapun, bebas mengatakan apapun, bebas membeli apapun, bebas memilih apapun yang kita mau. Tapi, kalau merdeka cuma berarti bisa melakukan apa yang kita mau, ada sesuatu yang agak aneh. Coba bayangin, seseorang yang setiap kali pengen sesuatu, harus langsung mendapatkannya. Pengen beli sesuatu, pengen makan, pengen marah, marah, pengen rebahan, rebahan, pengen dipuji, cari pujian, pengen diakui, cari pengakuan. Dia mungkin merasa dirinya bebas. Tapi, kalau setiap keinginannya harus selalu dituruti, bukankah justru keinginannya yang sedang mengendalikan dia? Nah, ini yang menurutku menarik. Karena mungkin ada perbedaan antara bebas melakukan sesuatu dan bebas dari sesuatu yang mengendalikan kita. Dan jangan-jangan banyak dari kita lebih dekat ke yang kedua. Kita memang nggak dikurung di dalam penjara. Tapi bukan berarti kita nggak punya penjara. Penjaranya cuma kebebasan yang terbatas. Kadang bentuknya adalah pendapat orang lain. Kadang bentuknya rasa takut. Kadang validasi. Kadang kebiasaan. Kadang masa lalu. Kadang bahkan ego kita sendiri. Misalnya kamu sebenarnya pengen memilih jalan hidup yang berbeda. Tapi kamu mikir, kalau nanti orang-orang bilang aku gagal di mana? Akhirnya kamu memilih sesuatu yang sebenarnya nggak kamu mau. Atau kamu sebenarnya nggak nyaman dengan sesuatu. Tapi tetap bilang iya karena takut dianggap jahat. Atau kamu sebenarnya pengen berhenti dari sesuatu. Tapi terus memaksakan diri karena takut dianggap lemah. Atau yang paling sederhana deh, kamu upload sesuatu bukan karena memang ingin membagikannya, tapi karena pengen orang lain melihat dan berpikir, wah, hidupnya keren ya bisa begitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kita mungkin sering melakukan hal-hal seperti itu tanpa sadar. Kita mengejar nilai bagus, mengejar pekerjaan bagus, mengejar uang, mengejar penampilan, mengejar pencapaian, mengejar pengakuan, mengejar udah jago, ngejar udah imo, pamer win rate. Semua kelihatannya seperti pilihan kita sendiri. Tapi, pernah nggak kamu nanya, aku melakukan semua ini karena memang aku mau, atau karena aku takut kalau nggak melakukannya, aku akan dianggap kurang? Dan ini menurutku salah satu bentuk ketidakbebasan yang paling sulit disadari. Karena nggak ada orang yang berdiri di depan kita sambil membawa senjata dan memaksa. Nggak ada yang bilang, kamu harus hidup seperti ini. Tapi entah kenapa, kita tetap melakukannya. Kenapa?
karena kita takut dinilai. Dan gagasan seperti ini sebenarnya menarik kalau kita lihat dari buku The Courage to be Disliked. Salah satu pemikiran Alfred Adler yang dibahas adalah hidup kita nggak seharusnya sepenuhnya ditentukan oleh penilaian orang lain. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang nggak peduli sama siapapun. Bukan berarti, ya udah, terserah orang mau bilang apa. Bukan begitu. Tapi kita perlu sadar kalau ada hal-hal dalam hidup kita yang memang menjadi tanggung jawab kita. Dan ada hal-hal yang merupakan urusan orang lain. Orang lain boleh berpendapat tentang kita. Mereka boleh suka, mereka boleh nggak suka. Mereka boleh menganggap kita sukses. Mereka juga boleh menganggap kita gagal. Tapi, hidup yang kita jalani tetap hidup kita. Dan kadang, yang membuat kita lelah, bukan karena hidup kita terlalu sulit, tapi karena kita terus mencoba mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita. Kita pengen semua orang mengerti, pengen semua orang suka, pengen semua orang mengakui, pengen semua orang percaya bahwa kita berhasil. Padahal, itu sesuatu yang nggak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Dan semakin kita mengejar sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, semakin kita kehilangan kebebasan. Tapi, kalau begitu, apa solusinya kita harus berhenti peduli sama orang lain? Ya, nggak juga gitu. Karena manusia memang hidup bersama manusia lain. Kita punya keluarga, punya teman, punya tanggung jawab, dan keputusan kita pasti punya dampak terhadap orang lain. Jadi merdeka bukan berarti aku bebas melakukan apapun dan nggak peduli siapa yang kena dampaknya. Itu bukan kebebasan, itu cuma egoisme. Merdeka mungkin justru berarti kita mampu memilih dengan sadar, sambil tetap siap menerima konsekuensi dari pilihan kita. Dan disinilah menurutku kita mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. Karena setelah kita berhenti menyalahkan pendapat orang lain, kita harus melihat ke dalam diri sendiri. Jangan-jangan penjara terbesar kita bukan orang lain. Jangan-jangan kita sendiri. Kita bilang ingin bebas dari validasi orang lain. Bener gak gitu? Tapi kita tetap mengecek siapa yang menyukai apa yang kita lakukan. Tetap ngecek siapa yang liatin story kita. Kita bilang ingin hidup tenang. Tapi kita sendiri yang terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita bilang ingin berubah. Tapi setiap hari kita mengulang kebiasaan yang sama. Kita bilang ingin mengendalikan hidup. Tapi sedikit komentar dari orang lain bisa langsung mengubah mood kita seharian. Jadi, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Dan kalau kita melihat pemikiran Stoik, terutama dari Marcus Aurelius dalam Meditations, ada satu gagasan yang menurutku sangat relevan dengan pertanyaan ini. Kita nggak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi. Kita nggak bisa mengendalikan pendapat orang. Nggak bisa mengendalikan masa lalu. Nggak bisa mengendalikan keputusan orang lain. Nggak bisa mengendalikan semua kejadian yang datang ke hidup kita. Tapi, kita masih punya ruang untuk memilih bagaimana kita merespon semuanya. Dan mungkin, disitulah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling nyata. Bukan ketika dunia akhirnya berjalan sesuai keinginan kita, tapi ketika dunia nggak berjalan sesuai keinginan kita, dan kita masih bisa memilih bagaimana kita akan meresponsnya. Kamu dihina, kamu bisa marah. Tapi kamu juga bisa memilih bagaimana kemarahan itu kamu gunakan. Kamu gagal, kamu bisa menyerah. Tapi kamu juga bisa memilih untuk belajar. Seseorang nggak menyukai kamu bisa menghabiskan hidup untuk membuktikan bahwa dia salah. Atau kamu bisa bilang, ya udah, itu pendapat dia. Bukan berarti nggak sakit, bukan berarti nggak peduli. Tapi kita nggak membiarkan semua hal di luar diri kita memegang remote control atas hidup kita. Dan menurutku, itu bentuk kemerdekaan yang sering kita lupakan. Tapi, tunggu sebentar. Kalau kita sudah bebas dari penilaian orang lain, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri,
Kalau kita sudah nggak mudah dikendalikan oleh keinginan dan emosi, lalu kita mau menggunakan kebebasan itu untuk apa? Karena bebas saja ternyata belum cukup. Kamu bisa bebas memilih pekerjaan, tapi kalau kamu nggak tahu untuk apa kamu bekerja, kamu bisa tetap merasa kosong. Kamu bisa bebas melakukan apapun, tapi kalau hidupmu nggak punya arah, kebebasan itu malah bisa bikin kamu tersesat. Dan disinilah pemikiran Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning menjadi menarik. Frankl berbicara tentang manusia dan pencarian makna. Bahwa dalam hidup, kita bukan cuma butuh kebebasan, kita juga butuh sesuatu yang membuat kebebasan itu punya arah. Karena kalau kita cuma berkata, aku bebas. Pertanyaan berikutnya adalah, bebas untuk apa? Bayangin kamu akhirnya punya banyak uang, punya banyak waktu. Gak ada yang melarang kamu melakukan apapun. Kamu bisa pergi kemanapun, beli apapun, makan apapun. Tapi setiap pagi kamu bangun dan gak tahu untuk apa semua itu. Apa itu benar-benar kebebasan? Atau cuma punya banyak pilihan tanpa tahu pilihan mana yang berarti? Dan mungkin, inilah kenapa kemerdekaan gak seharusnya cuma dipahami sebagai kebebasan dari sesuatu, tapi juga sebagai kebebasan untuk sesuatu. Bebas dari rasa takut, supaya kita berani menjalani hidup. Bebas dari validasi, supaya kita bisa memilih dengan jujur. Bebas dari kebiasaan yang merusak, supaya kita bisa membangun kehidupan yang kita inginkan. Bebas dari masa lalu, supaya kita bisa memberikan ruang untuk masa depan. Dan yang paling penting, bebas dari kebutuhan untuk terus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Jadi, kalau sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, benarkah kita sudah merdeka? Mungkin jawabannya nggak sesederhana iya atau tidak. Karena kemerdekaan sebuah negara dan kemerdekaan seseorang adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa hidup di negara yang merdeka, tapi masih menjadi budak dari pendapat orang lain. Kita bisa bebas secara hukum, tapi masih diperbudak oleh ketakutan. Kita bisa punya banyak pilihan, tapi masih dikendalikan oleh keinginan. Kita bisa punya banyak uang, tapi masih nggak tahu apa yang sebenarnya kita cari. Dan mungkin kemerdekaan pribadi bukan sesuatu yang sekali kita dapatkan lalu selesai. Kemerdekaan itu sesuatu yang terus kita latih. Hari ini mungkin kita masih takut mengecewakan orang. Besok, mungkin kita mulai berani berkata tidak. Hari ini mungkin kita masih mengejar validasi. Besok, mungkin kita mulai bertanya, aku melakukan ini karena aku mau, atau karena aku ingin dianggap? Hari ini mungkin kita masih dikendalikan oleh kebiasaan. Besok, kita mulai mengambil keputusan dengan sadar. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Bukan supaya kita menjadi manusia yang nggak peduli sama siapapun, tapi supaya kita nggak kehilangan diri sendiri hanya karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan mungkin itu salah satu bentuk kemerdekaan yang sebenarnya. Bukan bebas melakukan apa saja, tapi mampu memilih apa yang layak kita lakukan. Bukan bebas mengatakan apa saja, tapi mampu menahan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikatakan. Bukan bebas mengejar semua yang kita inginkan, tapi mampu membedakan mana yang memang kita butuhkan dan mana yang cuma kita kejar karena ingin diakui. Jadi, tahun ini, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, mungkin kita nggak cuma perlu mengingat bahwa bangsa ini pernah memperjuangkan kemerdekaan. Tapi, kita juga bisa berhenti sebentar dan melihat ke dalam diri sendiri. Apa yang masih mengendalikan aku? Pendapat orang? Rasa takut? Validasi? Kebiasaan? Masa lalu? Atau mungkin keinginan untuk selalu terlihat berhasil? Karena mungkin ada hal-hal yang secara fisik gak pernah mengurung kita, tapi diam-diam selama ini mengatur bagaimana kita hidup. Dan kalau suatu hari kita berhasil melepaskan semuanya, ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin jauh lebih penting.
Kalau kamu benar-benar sudah merdeka, kamu mau menggunakan kebebasan itu untuk apa? Karena mungkin tujuan dari kemerdekaan bukan cuma supaya kita bisa hidup tanpa dikendalikan, tapi supaya kita akhirnya punya keberanian untuk menjalani hidup yang memang kita pilih sendiri. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan cuma tentang sebuah bangsa yang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan yang sudah diperjuangkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi, di hari kemerdekaan ini, mungkin kita nggak cuma perlu mengingat mereka yang dulu berjuang agar kita bisa hidup bebas, tapi juga bertanya kepada diri sendiri. Setelah semua yang mereka perjuangkan, aku mau menggunakan kebebasan ini untuk apa? Semoga kita nggak cuma menjadi generasi yang menikmati kemerdekaan, tapi juga menjadi generasi yang tahu bagaimana menghargainya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat bertambah usia untuk tanah yang sudah memberi kita tempat untuk pulang, tempat untuk tumbuh, dan tempat untuk bermimpi. Semoga Indonesia nggak cuma semakin maju sebagai sebuah negara, tapi juga semakin dewasa sebagai sebuah bangsa. Dan semoga, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di tanah ini, kita bisa menggunakan kebebasan yang kita punya untuk sesuatu yang berarti. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka bukan cuma untuk dikenang, tapi untuk terus kita jaga.